Teman-teman pernah terpikir nggak kita itu bakal hidup di era teknologi yang serba canggih ini? Dimana saking canggihnya untuk dapat sebuah informasi itu bukan hal yang sulit lagi bagi kita. Bahkan informasi yang dari luar negeri pun bisa kita akses dengan mudah ya. Di zamannya serba canggih ini bukan hal yang sulit lagi bagi kita untuk bertatap muka dengan orang yang jauh berkilo-kilometer dari kita, orang yang jauh di negeri antah berantah sana. Karena zaman sekarang udah ada fitur video call ya di hampir semua portal media sosial. Di zaman yang serba canggih ini bahkan teman-teman belanja aja yang dulunya harus ke pasar, yang dulunya harus ke warung, sekarang itu bisa sambil baring-baring di atas kasur, bisa sambil duduk-duduk santai di depan rumah ya, karena udah ada aplikasi online shopping. Jadi kita tuh tinggal pencet-pencet, pilih barang, terus check out. Tunggu beberapa hari barang yang kita pesen tuh bakal sampai ke alamat tujuan ya. Atau kalau mau lebih cepat, hari itu pesan, hari itu sampai, kita bisa pilih pengiriman same day. Udah gampang banget. Itulah keadaan kita saat ini, dimana kita itu dipermudah dengan majunya teknologi dan komunikasi yang ada. Nah, ini juga lah yang akan kita bahas pada malam hari ini, sejarah bagaimana dunia teknologi dan komunikasi bisa secanggih seperti saat ini. Kapan awal mula terjadinya dan apa sih yang melatar belakanginya. Jadi teman-teman, dunia teknologi yang kita rasakan, kecanggihannya dan kemodernannya ini adalah berawal dari sebuah revolusi besar. Ada yang tahu revolusi apa? Nggak ada yang tahu? Bukan, itu mah sejarah dunia terbentuk. Revolusi industri. Revolusi industri yang dimana revolusi ini tuh menjadi beberapa tahapan. Ada revolusi industri pertama. Teman-teman, kalau membahas revolusi industri pertama tuh kita bakal balik lagi ke abad 18. Teman-teman udah ada yang hidup, udah ada yang lahir di era abad 18? Nggak ada ya. Kita mah nggak kealaman zaman itu ya. Itu mah zamannya Thomas Newcomen pertama kali nemuin mesin uap yang kemudian disempurnakan dan dipatenkan oleh James Watt. Itu mah zamannya Richard pertama kali nemuin kincir angin. Revolusi industri pertama ini pada awalnya hanya berpusat di negara Inggris ya teman-teman. Jadi hanya berpusat di negara Inggris dan negara Amerika bagian utara. Yang melatar belakanginya adalah waktu itu Inggris kehilangan negeri jajahannya, yang dimana menyebabkan Inggris itu mengalami kemunduran terutama dalam sektor ekonomi. Terus akhirnya Inggris ini nyari cara gimana nih mengatasi kemunduran ini supaya tidak berkelanjutan. Akhirnya ditemukanlah caranya, yaitu dengan cara menguasai pasar dagang dari negara India. Terus dari keberhasilan penguasaan pasar ini, orang-orang kaya di Inggris makin kaya teman-teman. Lalu apa? Semakin kaya seseorang, maka ia akan semakin ingin membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang baru. Nah, inilah yang menyebabkan permintaan konsumen terhadap barang, terutama tekstil, pada waktu itu meningkat sangat pesat. Sedangkan pada masa itu tenaga kerjanya masih terbatas dan masih dilakukan secara manual. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal ditemukannya mesin untuk memproduksi tekstil pertama kalinya di dunia. Dan inilah mengapa disebut revolusi industri, karena pada awalnya revolusi itu hanya berpusat pada sektor industri. Terus kita lanjut ke revolusi industri kedua. Dimulai pada tahun 1850 sampai 1914. Revolusi industri kedua ini teman-teman disebut juga dengan revolusi teknologi. Kenapa disebut revolusi teknologi? Karena di masa inilah penemuan-penemuan yang berbau teknologi untuk pertama kalinya ditemukan, seperti telepon yang ditemukan oleh Graham Bell. Habis itu ada lampu yang ditemukan oleh siapa? Lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ada mobil yang pertama kali ditemukan oleh Henry Ford dan pesawat yang ditemukan oleh Wright bersaudara. Nah, habis itu kita lanjut nih ke revolusi industri ketiga, yang dimana dimulai 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, berarti tahun 1950 ya. Jadi
Revolusi industri ketiga ini lebih dikenal dengan revolusi digital, karena di masa inilah penemuan digital seperti komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk pertama kalinya ditemukan. Kemudian, setelah membahas sejarah singkat revolusi industri pertama, kedua, dan tiga, maka kita mulai membahas revolusi industri yang keempat. Nah, teman-teman, jadi di revolusi industri keempat ini sedikit menarik untuk dibahas, karena inilah salah satu-satunya revolusi industri yang secara langsung kita saksikan perkembangannya. Dan ketika revolusi industri pertama yang fokus pada sektor industri, revolusi industri kedua fokus ke teknologi, dan revolusi industri ketiga fokus ke digital, maka di revolusi industri keempat ini adalah gabungan dari revolusi 1 sampai 3. Maka bisa kita saksikan teman-teman gimana canggihnya, gimana modernnya teknologi dan komunikasi yang ada saat salah satu penemuan yang menjadi ciri khas dari revolusi industri keempat ini adalah ditemukannya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu mesin cerdas yang dimana mesin itu bekerja dan bereaksi seperti manusia. Seperti contohnya asisten Google. Habis itu mobil self driving yang dimana diciptakan untuk melakukan hal yang tidak terlalu rumit seperti sensor wajah, seperti penelusuran internet, dan membantu manusia untuk menyupir kendaraan. Tapi ternyata dengan majunya kecerdasan buatan ini nggak hanya untuk melakukan hal itu aja, melainkan untuk dikembangkan dalam jangka waktu panjang. Bisa kita lihat saat ini di mana robot-robot itu mulai menggeser pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Bisa kita lihat salah satunya gerbang pintu masuk dan keluar tol itu udah nggak dijaga lagi sama manusia. Habis itu udah banyak gedung yang keamanannya melakukan sensor wajah dan kasir, terus banyak lagi Habis itu bahkan ada robot yang diciptakan untuk beberes, untuk salah satunya juga untuk berperang, di mana robot untuk berperang ini pernah dipraktekkan oleh Amerika ketika menyerang Irak. Waktu itu Amerika menyerang Irak dengan mengirimkan pesawat tempur, yang dimana pesawat tempurnya itu nggak ada pilotnya, nggak ada awak pesawatnya, melainkan dikontrol melalui sensor jarak jauh. Nah teman-teman, di setiap hal yang terjadi pasti akan ada dua sisi, baik sisi negatif dan sisi positif. Kita mungkin dengan majunya teknologi yang ada, kita bisa merasakan langsung bagaimana manfaat sebuah teknologi bagi kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Tapi kita juga nggak bisa mengesampingkan efek negatif dari berkembangnya teknologi saat ini Bisa kita lihat karena majunya teknologi, polusi udara dan lingkungan itu ada di mana-mana. Di mana karena majunya teknologi, kejahatan di dunia maya itu udah merajalela. Di mana karena kemajunya teknologi, persaingan di dunia kerja itu semakin ketat, di mana orang-orang yang memiliki skill lebih dikedepankan daripada orang yang tidak memiliki skill. Nah, itulah peran kita sebagai manusia yang hidup langsung di era teknologi, di mana kita mau nggak mau diharuskan untuk lebih meningkatkan kualitas diri dan kreativitas diri. Meningkatkan kreativitas diri bukan untuk sebuah pekerjaan, tapi kita patahkan asumsi masyarakat ketika kita meningkatkan kemampuan diri, ketika kita meningkatkan kualitas diri itu hanya untuk sebuah pekerjaan melainkan untuk selalu memberi manfaat sebanyak-banyak kepada sesama. Dan itu juga peran kita sebagai pemuda saat ini untuk lebih bijak lagi dalam berteknologi.